Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya, yaitu count of subarrays whose first element is the minimum. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sidki Alfareza dengan NPM 23081070 Baik, langsung masuk ke permasalahannya. Di sini task yang diberikan adalah array dengan ukuran n. Diminta untuk dihitung berapa subarray yang dapat dibentuk dengan nilai pada elemen yang dengan nilai pada elemen pertama tidak lebih besar atau lebih kecil dari elemen selanjutnya. Seperti contoh ini, ada array yang diberikan dengan ukuran 3, yaitu dengan elemennya 1, 2, 1. Di sini ukuran dari elemen pertama, yaitu 1, lebih kecil dari 2. Maka subarray 1, 2 itu valid. Sedangkan jika subarray-nya terbentuk dari 2, 1, maka itu tidak valid karena elemen pertamanya 2 yang otomatis lebih besar dari 1, sehingga subarray tersebut tidak valid dan tidak dihitung ke dalam program ini. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut digunakan pendekatan efisien menggunakan stack, yaitu untuk mengubah subarray dengan elemen pertama sebagai elemen minimum yang tidak dapat di elemen selanjutnya itu lebih kecil daripada elemen tersebut. Nah, untuk menghitung jumlah subarray yang valid secara efisien digunakan pendekatan ini, di mana elemen terkecil akan berada di sebelah kiri dan elemen lebih besar berada di sebelah kanan. Pendekatan ini digunakan untuk menghindari pemisahan semua subarray satu persatu seperti pada pendekatan naif yang dijelaskan pada gigs for gigs, yaitu untuk menghitung satu persatu elemen tersebut atau dihitung secara manual. Nah, konsep dasar yang digunakan pada kode ini yaitu yang seperti saya bilang tadi, array dengan elemen pertama itu subarray yang terbuat adalah elemen yang pertamanya lebih kecil daripada elemen selanjutnya. Langkah-langkah implementasi dari kode ini yaitu yang pertama, diinisialisasi array bantu atau next smaller, yang di sini ada di loop untuk menentukan elemen-elemen yang akan dibentuk sebagai subarray. Kemudian digunakan monotonic stack. Jika elemen di atas stack lebih besar atau sama dengan elemen saat ini, keluarkan elemen tersebut dari stack. Jika stack tidak kosong setelah itu, indeks di atas stack adalah NSA atau next smaller element untuk elemen saat ini. Simpan indeks tersebut ke dalam stack, yaitu stack ini. Selanjutnya, setelah array tersebut dibuat, baru kode akan menghitung jumlah subarray yang telah terbentuk. Terus setiap indeks i jumlah subarray valid dimulai dari i adalah sebanyak next smaller i kurang i. Jumlahkan nilai tersebut untuk mendapatkan seluruh jumlah array. Nah, kenapa pada perhitungan jumlah subarray dengan elemen pertama lebih kecil ini menggunakan stack? Itu untuk memungkinkan kita mendapatkan informasi elemen terkecil di sebelah kanan atau di sebelah kiri, dengan kompleksitas waktu big O n yang jauh lebih efisien dibandingkan iterasi yang berulang untuk setiap elemen satu persatu. Stack bertindak sebagai penampung sementara untuk indeks yang belum menemukan pasangannya atau elemen yang lebih kecil di kanan, dan sifat monotonik yang memastikan hanya elemen yang relevan yang disimpan.
Kesimpulannya, pada pendekatan ini secara signifikan meningkatkan efisiensi untuk menghindari pemeriksaan subarray satu persatu. Melalui penggunaan monotonic stack, kita dapat menghitung batas valid dari subarray yang dimulai pada setiap indeks dengan cepat. Total subarray yang valid dapat dihitung secara langsung dengan menjumlahkan selisih indeks batas akhir dengan indeks batas awal. Maka pendekatan ini menggunakan konsep stack secara aktif untuk solusi yang efisien dan optimal untuk permasalahan ini. Baik, langsung ke demo stack. Yang pertama kita akan mengcompile kode divisi min. Di sini saya menyimpan di file hitung.c. Setelah dikompil, selanjutnya saya akan runkan kode. Baik, kita di sini diminta untuk memasukkan jumlah elemen array. Jumlah elemen array atau ukuran array-nya saya akan memasukkan 5 elemen pada array. Nah, di sini saya diminta untuk memasukkan elemen-elemen apa saja yang dapat ditampung ke dalam elemen tersebut, yaitu 4, 9, 5, 2. Nah, dapat kita lihat bahwa jumlah subarray yang valid dari elemen tersebut dari array tersebut adalah 8 jumlah subarray yang valid secara kondisi tersebut. Baik, sekian saja presentasi saya akhiri. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.